Halo, ketemu lagi dengan saya dalam tutorial Microsoft Excel ya. Kita belajar dari nol di sini. Kita belajar dari dasar dari nol. Kali ini kita akan membahas bagaimana bekerja di Excel dengan menggunakan beberapa rumus-rumus sederhana. Oke. Jadi tolong diperhatikan dengan sabar ya. Jadi ikuti saja semuanya. Di sini kita akan belajar dengan Excel dengan rumus-rumus sederhana. Oke, sambil kita jelaskan di sini, saya akan mengetikkan beberapa kalimat, beberapa isi tabel. Kita membuat tabel sambil saya jelaskan beberapa. Oke, di sini kita bisa bekerja dengan Excel dengan menggunakan perhitungan. Dengan menggunakan perhitungan. Oke, dari perhitungan itu ada yang menggunakan rumus yang sangat sederhana maupun ada rumus yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Oke, seperti itu. Oke, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita anggap aja 5 hari kerja ya. Kemudian hasil kerjanya ada jumlah. Kemudian hitungan tertinggi, pendapatan kerja tertinggi, terbanyak, kemudian terendah, rata-rata. Sehingga nanti kalau dihitungkan di sini ada gaji, perolehan gaji berdasar hasil kerja. Ya. Kalau di sini saya tulis Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan di sini kita bisa melihat gajinya. Jumlah gaji. Oke. Merge and center lagi merge and center. Jadi merge and center ini berfungsi untuk menggabungkan sel sekaligus secara otomatis. Ketika di pertama kali kita klik, dia langsung berada di tengah. Ya, dia langsung berada di tengah. Seperti juga ini, kita bisa lakukan di sini seperti itu. Merge and center. Oke. Saya anggap di sini kerjanya nanti ada tipe A, ada tipe B. Pendapatan kerjanya ya. Oke, kita senterkan di sini, kita senterkan karena ini header ya. Kita letakkan di tengah semua ya. Oke. Buat aja semuanya di tengah. Oke. Oh ya, yang ini belum. Merge and center. Kira-kira seperti itu. Kita kecilkan sebagaimana perlunya ya. Kita kasih namain. Pendapatan ini kita buat aja lebih kecil ya, sedikit kecil. Nah, ini lihat ya, ini saya double klik, maka dia akan otomatis mengecil sesuai dengan ukuran, mengecil atau membesar sesuai dengan ukuran ketikan maksimal di dalam sel yang ada di dalam blok itu. Double klik ya. Ini sesuai Selasa, sesuai Senin ya, seperti itu. Nah, saya tuliskan lagi di sini angka 1, 2. Oke. Saya anggap aja misalnya untuk permudah ya. Buat aja karyawannya ada 8. Di sini saya ketikkan namanya mereka. Ajak, Budi, Dedi, Herwan, Fani,
agak nih Sony channel, kira-kira seperti itu. Oh ya, ini kok kurang jelas ya. Kita buatkan tabel, karena tabel kita tentukan saja garis tepinya masing-masingnya. Nah, kita lihat di sini garis tepi bisa kita klik di sini. Kalau langsung di sini dari yang muncul, maka yang digunakan adalah yang muncul di sini. Tapi kalau kita klik di tanda panah, kita bisa milih ya. Di sini bottom border, garis di bawah sel, garis di atas sel, yang ini garis sebelah kiri sel, yang ini garis di sebelah kanan sel. Yang ini selnya tidak dikasih garis pada area yang diblok secara keseluruhan. Kalau yang ini seluruhnya dikasih garis sesuai yang posisi mampunya. Tapi kalau menginginkan yang garis luarnya saja di sini, kalau ini seluruhnya, ini garis luarnya. Kalau yang ini garis luarnya tetapi lebih tebal, ya, garisnya lebih tebal. Tapi kalau kepingin tebalnya, warnanya dan sebagainya, mending ditentukan di sini, more border. Nah, di sini ya. Kita di sini bisa menentukan bordernya ada di sebelah mana, menggunakan apa bagaimana. Nah, ini bahkan bisa untuk miring, ya. Tapi karena saya butuh yang secara keseluruhan luar dan tengah, kita klik aja outline dan inside di sini. Ya, maka akan terblok secara keseluruhan di situ. Kok nggak ada bedanya ini? Saya buat aja di sini biar ada bedanya. Yang paling bawah saya kasih double garisnya, seperti itu. Kemudian yang ini saya buat aja merge, saya satukan ya, karena memang daripada kosong lebih baik digabungkan. Oke, gitu ya. Nah, daripada kosong, jangan lupa sambil kita melihat video ini, sambil belajar dari video ini, bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng. Untuk yang ini kita hilangkan saja ya. Di sini kita hilangkan yang garis di dalam, jumlah kaji. Nah, biar tidak bingung, yang sebelah sini ini tetap ada garis, tapi ini fungsinya hanya grid, hanya merupakan garis bantu. Kita hilangkan. Nah, kita klik di sini di view, kemudian kita hilangkan centang pada grid lines. Oke, biar kita lihatnya lebih lebar, lebih besar. Oke, di sini kita besarkan. Kita geser, klik di sini, kita geser besar. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang di sini biar agak beda ya, biar agak beda di sini juga kita kasih garis double atau lebih tebal aja lah, di tengah dan tepi. Ya, beda ya. Oh, kurang mantap ya, biar ada bedanya ya. Saya ulangi lagi, bisa juga diklik di sini ya. Nah, sama kan di sini, tadi di sini home menggunakan border, atau di sini kita klik kanan menggunakan format cell. Format cell kita pilih border. Di sini kita kasih garis double, misalnya saya pengen ini kelihatannya beda, maka di sini seperti itu. Oke. Saya isikan saja di sini. Saya isikan saja di sini berupa angka yang merupakan hasil perolehan kerja dari seseorang yang di sini ya. Tapi biar ada bedanya, ini saya rubah sedikit warnanya. Terserah, sesuai selera, silakan dirubah nanti. Silakan dirubah sendiri ya. Oke. Misalnya hari saya anggap aja bahwa perolehan kerja di sini angkanya mulai dari 4 sampai dengan 9. Kemampuan kerja seseorang di sini dapatkan 4 sampai 9. Saya isi acak saja ya. Saya isi acak saja.
Oke. Oke, ini hasil kerjanya. Nah, ini terserah kita. Ini idealnya setiap angka itu diletakkan oleh Excel berada di rata kanan. Tapi kalau kita menginginkan rata tengah juga boleh. Kita buat rata kiri juga boleh. Ya, seperti itu. Nah, ketentuannya di sini. Yang pertama, jumlah kolom H diperoleh dari hasil kerja, diperoleh dari jumlah hasil kerja Senin sampai Jumat. Oke. Kemudian saya tentukan lagi di sini aturannya. Nilai tertinggi kolom apa itu? Ya, kolom I dihasilkan dari nilai tertinggi dari jumlah atau kolom H. Kemudian ketiga aturannya apa? Nilai terendah. Nah, ini kopikan saja ya caranya. Kopikan saja kalau memang ada kalimat sama. Kemudian bisa diedit, ditekan F2. Oke. Tekannya pada F2. Sebentar. Biar kelihatan hasilnya ya. Di sini ya. Oh, di sini tidak ada F2. Oke. Kita tekan aja F2. Perhatikan, ini kalau saya tekan F2 hasilnya ini. Nah, tulisan yang sudah pernah di enter di sini bisa diedit. Saya masukkan di sini terendah. Oke. Kok masih kurang? Yang di I itu ganti, bukan I tapi C. Kolom C. Kemudian aturan berikutnya adalah rata-rata, nilai rata-rata kolom apa? Kolom K diperoleh dari nilai rata-rata dari sama ya. Oke, ini sama kolom H. Rata-rata. Rata-rata. Kolom K. Sudah. Kemudian untuk gaji tipe A bernilai tangan itu dulu ya, belum sampai sini. Oke. Nah, ini ketentuannya seperti itu. Oke. Untuk
jumlah kita peroleh. Secara manual, operasi matematika bisa digunakan operasi biasa seperti plus minus, bagi dan kali. Cuman kalinya untuk kali di sini tanda kali kita menggunakan tanda bintang seperti ini. Ini tanda kalinya di sini. Kalau di keyboard ya, Shift 8. Tanda baginya kita menggunakan tanda slash. Oke. Sementara kalau backslash seperti ini, fungsinya adalah sisa bagi. Sisa bagi. Jadi kalau misalnya 5 di backslash 2 itu hasilnya nanti adalah 1. Kenapa? 5 dibagi 2 hasilnya 2. Yang tertulis adalah sisanya yaitu 1. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, bisa kita masukkan kalau dengan menggunakan konsep lama, yaitu dengan yang dulu saya bahas Lotus 1, 2, 3 secara DOS ya, kita bisa mengawali dengan plus, kemudian selnya mana? C4. Oke. Plus C4. Nah, itu sudah terblok kan? Plus lagi berapa? D4. Atau kita klik ya, plus kita klik di E4 lanjutannya, kita klik lagi di F4, kita klik lagi di G4. Hasilnya jumlah daripada hasil kerja Senin sampai dengan Jumat ini maka adalah berapa? 32. Nah, tapi ini menjumlahkan ini akan memakan waktu. Karena harus melibatkan banyak sel C4, D4, E4, F4, dan G4. Gitu ya. Maka dijumlahkan seperti itu. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Oke, sum ya. Tulisannya sum. Kalau bahasa Indonesia sum. Tulisannya. Tapi bacanya harus Inggris, sum, seperti itu. Ya. Bisa juga penjumlahan ini. Nah, ketika kita sudah masukkan dengan jumlah plus, maka otomatis oleh komputer di sini diberikan tanda awalan sama dengan seperti yang kita lihat di formula bar ini. Nah, artinya apa? Itu rumus. Kalau ada awalan sama dengan artinya rumus. Nah, oke. Saya ulangi lagi. Saya di sini atau langsung sama dengan, nggak pakai plus, sama dengan 4 ditambah C4 ya, ditambah D4 ditambah E4 ditambah F4 ditambah G4, hasilnya 32 yang kita lihat di sini. Tapi kita bisa menggunakan rumus biar lebih cepat, yaitu dengan menggunakan rumus apa? Rumus sum. Caranya begini, tertulis. Karena yang diminta adalah jumlah yang ada di kolom H berasal dari jumlah Senin sampai Jumat. Jumlah cukup sama dengan sum, atau artinya jumlah. Kurung buka, ya, sel awal, sing paling ngarep, sel awal yaitu Senin. Kita klik pada C4. Nah, sampai dengan kolom akhir. Sampai dengan nulisnya gimana? Nah, kayak penulisan yang sekarang menggunakan kolon atau titik 2. Seperti ini. Loh, kita buat titik 2 kok dia tertulisnya C4 lagi. Nah, oke. Ya. C4 lagi. Oke. Sekarang kita tekan shift. Ya. Kita tekan shift di sini. Diklik pada sel terakhir yaitu G4. Kita klik di sini. Nah, otomatis sudah berubah. C4 sampai dengan G4. Baru tutup kurung. Atau kalau kelupaan kurungnya, Excel bisa toleransi. Tinggal 1 kurung. Ya. Mestinya tutup kurung begini. Tapi kalau misalnya kita lupa, oleh Excel ditoleransi. Oke, kita coba. Nah, dia hasilnya sama. Ini 32, yang ini juga 32.
Ya. Atau ada lagi sama dengan sum. Oke. Titik kita klik di awal, jangan dilepaskan mouse-nya ya. Mouse-nya jangan dilepaskan. Kita geser ke sel yang terakhir. Sama hasilnya. Bisa dimengerti ya? Kemudian nilai tertinggi. Nilai tertinggi tentunya dari yang di sini yang paling banyak siapa? Oke. Rumusnya, cara penulisan rumusnya sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara penulisannya sama. Rumusnya yang bunyinya beda. Nah, oke. Di sini kita geser aja. Nanti kita geser ya. Sekarang kita tulis tertinggi apa? Maksimal. Nah, kita tulis aja max, rumusnya kurung buka, kemudian kita geser dari C4 sampai dengan G4. Oke. Tuh, nilai tertingginya 9. Apa benar nilai tertingginya 9? Kita cek 4, 8, 9, 7, 4. Oke, yang tertinggi memang angka 9. Ya. Oke, kemudian terendah sama caranya, cuman bunyinya lain, min. Nah, C4, tekan shift, jangan dilepas, klik di G4. Oke, enter. Hasilnya yang terendah adalah 4. Tidak ada lagi. Sementara nilai rata-rata rumusnya hampir sama, bunyinya beda, yaitu average. Kalau bahasa Inggrisnya average, nulisnya adalah sama dengan average, artinya average. Sama caranya, klik geser, maka nilai rata-ratanya adalah 6,4. Kira-kira seperti itu. Kemudian karena ini komputer ya, semakin lama adalah semakin mempermudah. Kalau dulu semuanya harus ditulis ulang, dan tulis ulang. Sekarang kita tinggal klik blok. Kalau pengen rumusnya sama, kita kopikan. Kita klik di sini, kita geser ke bawah. Nah, kita nggak usah kerja lama-lama, nggak usah kerja banyak-banyak. Seperti itu rumusnya. Bisa dipahami? Ya. Seperti itulah rumusnya. Maka di sini kita lihat yang untuk pekerjaan Budi di sini jumlah kerjanya, hasil kerjanya adalah 36 selama 5 hari. Nilai tertingginya tetap 9, tapi dari kerjaan Budi nilai yang terendah adalah 6. Sehingga nilai rata-ratanya di sini ada 7,2. Itu ya. Jadi hasil kerjanya maksimal, hasil kerjanya jumlahnya ada 35. Kemudian nilai tertingginya 9. Jadi semua pernah bekerja dengan nilai tertingginya 9. Tapi untuk nilai terendahnya tidak sama. Sehingga nilai rata-ratanya juga tidak sama ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya kira cukup itu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.